Ya, sudah 22 orang yang masuk. Saya kira mungkin lebih bagus kita mulai sambil menunggu yang lain karena sudah hampir setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sistem perkuliahan kita seperti biasa, saya ingin menjelaskan dulu tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen UNJ. Materi pada hari ini ada 4 poin ya, 4 topik, yaitu KKM, kemudian nilai akhir, perangkingan, dan laporan hasil belajar. Cukup banyak, tetapi saya sudah berupaya untuk mengambil inti-inti dari materi ini, sehingga selama 3 jam waktunya insya Allah bisa kita tuntaskan. Kemudian nanti terakhir mungkin saya berupaya untuk menyiapkan sekitar setengah jam atau mungkin kurang atau lebih untuk kita mendiskusikan, karena sistem perkuliahan harusnya kita kalau dilihat dari silabusnya adalah harusnya diskusi. Cuman dengan kondisi online kalau kita diskusi memang persiapannya harus lebih jauh-jauh sebelum kita sudah harus siapkan. Akhirnya saya pikir langkah yang terbaik yang harus kita lakukan adalah presentasi dari dosen dulu, kemudian nanti saya beri kesempatan untuk bebas bertanya tentang materi ini. Pada saat saya biasa kalau mengajar di S2 atau S3, ini pengalaman saya di Unhalu, sering dikritisi bahwa ternyata kalau bagi mereka mahasiswa S2 S3 diskusi itu katanya kurang efektif. Kenapa? Karena mereka datang kuliah itu mencari ilmu. Sementara kalau diskusi di antara mereka katanya kan referensi mereka terbatas, kemudian pengalaman mereka terbatas, buku-buku yang dibaca juga terbatas, kemampuan bahasa Inggris juga untuk mengelola referensi terbatas, sehingga kalau berdiskusi di antara mereka katanya biasanya hasilnya kurang memuaskan. Sehingga maka dari itu saya pengalaman dari situ saya berupaya untuk menjelaskan dulu materinya sesuai dengan referensi yang saya baca. Kemudian nanti kita diskusikan, jangan diskusi full dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Maka saya berusaha untuk format kuliah saya biasanya kalau saya mengajar di S2, S3 dengan cara seperti itu. Jadi diskusi itu adalah di bagian terakhir setelah kuliah. Kadang-kadang juga saya beri kesempatan untuk diselap sementara saya menjelaskan. Cuma kalau offline, kalau online begini mungkin lebih efektif kalau kita tuntaskan dulu materinya, baru kemudian kita diskusikan. Saya mulai materi ini untuk menjelaskan, mohon perhatiannya. Materi ini saya bagi atas 4 bagian sesuai dengan silabus, yaitu yang pertama adalah penetapan kriteria ketuntasan minimal, kemudian yang berikutnya adalah penentuan nilai akhir, seterusnya adalah penentuan peringkat siswa atau perangkingan, dan yang terakhir adalah laporan hasil belajar siswa. Untuk 3 kali pertemuan, memang ini masuk pertemuan kedua, sedangkan pertemuan ketiga saya lihat di silabusnya adalah kita akan membicarakan tentang evaluasi program. Saya menyebutnya meta evaluasi karena kan evaluasi program itu sebetulnya kita lakukan setelah kita mengadakan evaluasi pendidikan atau asesmen pembelajaran. Maka saya lebih cenderung menyebutnya dalam kuliah ini adalah sebagai meta evaluasi. Itu nanti insya Allah kita akan jelaskan minggu depan untuk materi. Tolong disiapkan jika punya referensi dibaca tentang evaluasi program. Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam tentang evaluasi program itu apa bedanya dengan asesmen pembelajaran pada kuliah terakhir minggu depan. Ya, kita mulai. Yang pertama kita akan bicarakan dulu tentang bagaimana penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM itu merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan capaian siswa dalam pembelajaran. Biasanya kalau di sekolah menengah ke bawah itu misalnya untuk suatu mata pelajaran ditetapkan KKM
untuk bisa lulus itu 70, maka berarti nanti kriteria minimalnya adalah 70. Atau ada yang mengatakan 65, maka kriteria minimalnya adalah 65. Sekarang apa syaratnya itu penetapan kriteria ketuntasan minimal? Kita akan coba bahas dalam bagian materi ini. Biasanya kalau KKM itu ditetapkan di awal tahun ajaran, tentu melalui musyawarah Dewan Guru pada satu sekolah. Kemudian ada dua cara penetapan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama adalah lebih dari 1 KKM. Satu satuan pendidikan dalam hal ini dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda. Misalkan, ini tergantung dari guru masing-masing atau tergantung dari kesepakatan di GMP. Misalnya untuk mata pelajaran IPA KKM-nya ditetapkan 64. Untuk pelajaran matematika ditetapkan 60. Untuk bahasa Indonesia ditetapkan 75. Dari mana ini dasarnya 64, 60, 75, dan seterusnya? Ini nanti kita akan pelajari pada bagian materi ini. Kemudian KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran, misalnya rumpun IPA, matematika, biologi, dan seterusnya, itu KKM-nya 70. Rumpun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, KKM-nya 75. Rumpun sosial budaya, sosiologi, IPS, ekonomi, PKN, dan seterusnya, KKM-nya 80. Ini lebih dari 1 KKM. Kemudian mungkin juga ditetapkan dengan satu satuan pendidikan dapat memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah berdasarkan rata-rata atau modus dari seluruh mata pelajaran. Kemudian fungsi KKM. KKM itu untuk apa sih? Yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kompetensi siswa, ini pasti. Kemudian bagi siswa itu sendiri dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyiapkan diri dalam mempelajari suatu AD, indikator, atau pada pelajaran tertentu. Kemudian tentu bagian dari evaluasi pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah kontrak pedagogi antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Ini fungsi dari KKM. Seterusnya, ada aturan dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama adalah ditetapkan pada awal tahun pelajaran biasanya, kemudian tentu ditetapkan oleh forum musyawarah guru mata pelajaran, atau bisa juga ditetapkan oleh satuan pendidikan. Biasanya dinyatakan dalam bilangan bulat, rentangannya antara 0 sampai 100, biasanya 65, 70, 80, 90, tergantung dari kesiapan sarana prasarana ataupun kesiapan siswa ataupun kondisi kemampuan guru dan kemampuan siswa itu sendiri. Nilai ketuntasan maksimal adalah 100 tentunya. Kemudian sekolah dapat menetapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Ya, KKM yang belum mencapai nilai standar maka tentu akan diupayakan terus-menerus supaya dalam proses pembelajaran KKM harus tercapai. Boleh jadi kalau belum tercapai maka beberapa siswa yang KKM-nya kurang akan diadakan remedial dan seterusnya.
Kemudian KKM itu harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa. Biasanya ada di lapor siswa KKM-nya. Ini mekanisme penetapan KKM. Yang pertama adalah KKM indikator, kemudian KKM kompetensi dasar, kemudian KKM SK, kemudian KKM mata pelajaran. Ini acuan dalam penetapan KKM itu ada 3. Yang pertama adalah tingkat kompleksitas. Biasanya ini adalah tergantung dari tingkat kesulitan atau kompleksitas materi pelajaran yang diajarkan. Baik itu terkait dengan standar kompetensinya, ataupun kompetensi dasarnya, ataupun indikatornya. Yang menentukan sulit apa tidak ini ya tergantung guru dengan siswa tentunya. Tapi yang lebih paham adalah guru. Kalau sulit menurut guru ya apalagi menurut siswa. Biasanya kalau di sekolah-sekolah menengah ke bawah ada materi-materi khusus yang memang yang kelihatan sangat kompleks dan rumit, sehingga itu juga tentu akan mempengaruhi penetapan kriteria ketuntasan minimal. Biasanya berdasarkan pengalaman guru ini. Jadi semakin kompleks tentunya nanti akan semakin rendah KKM-nya. Semakin mudah tentu akan semakin tinggi KKM-nya. Kemudian yang berikutnya adalah daya dukung sumber daya manusia atau daya dukung sumber daya lah. Daya dukung sumber daya itu kemampuan dan kecukupan sumber daya pendukung baik manusia maupun non manusia. Jadi manusia dan sarana prasarana. Di sini yang menentukan adalah tentu kemampuan sumber daya manusianya, gurunya misalnya, dan ketersediaan sarana prasarana di sekolah, daya dukung ini. Kemudian yang ketiga adalah tergantung pada tingkat kemampuan siswa atau intake siswa. Ini tentu dasar dari intake siswa ini adalah hasil belajar sebelumnya. Bagaimana sebelumnya terkait dengan KD-nya, apa mereka bisa apa tidak. Dari situ kemudian kalau menurut siswa ternyata ini rumit dan sulit, maka tentu KKM-nya nanti akan lebih rendah. Tapi kalau pengalaman sebelumnya bahwa ternyata intake siswa dengan KD atau indikator ini biasanya tinggi, maka tentu nanti KKM-nya akan menjadi lebih tinggi. Ini acuan, jadi ada 3, saya ulangi, kompleksitas materinya, kemudian daya dukung sumber dayanya, kemudian kemampuan siswanya atau intake siswanya. Seterusnya, kalau kita lihat satu persatu, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tingkat kompleksitasnya. Di sini kesulitan dan kerumitan materi pada setiap SK, standar kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. Tingkat kompleksitas tinggi bila dalam pelaksanaannya menuntut materi dan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar itu sangat sulit, rumit, dan kompleks. Penentuannya tentu berdasarkan nilai-nilai sebelumnya atau pengalaman sebelumnya. SDM harus memahami tingkat kompetensi tinggi dan kompleksitas yang harus dicapai. Jadi guru juga harus memahami materi yang begitu kompleks dan rumit. Kemudian menuntut siswa berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, creative thinking skill, critical thinking skill, dan innovative thinking skill. Sehingga tentu ini adalah menjadi pertimbangan utamanya. Kemudian bisa jadi cukup waktu yang lama untuk memahami materi tersebut, misalnya melalui pembelajaran di kelas, kemudian praktek dan pengulangan, sehingga ini juga menunjukkan kerumitan dalam materi itu. Yang berikutnya butuh penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi, butuh high order thinking skill, sehingga kalau dengan tingkat kerumitan seperti ini, maka tentu nanti akan mempengaruhi berapa besar KKM yang harus ditetapkan oleh guru atau FGMP atau satuan pendidikan terkait dengan materi tertentu. Yang berikutnya adalah tergantung daya dukung sumber daya. Mungkin nanti yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana dengan visi, misi, tujuan, dan program sekolah.
kemudian ketersediaan SDM, tenaga pendidik, sumber belajar, media, alat peraga, dan fasilitas lainnya atau sumber daya lainnya. Kemudian ketersediaan sarana prasarana, mungkin juga biaya peningkatan mutu dan proses pembelajaran, karena butuh biaya juga, mungkin ada BOP, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder, ya kerjasama dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan misalnya, itu termasuk dukungan sumber daya yang harus dipertimbangkan dalam penetapan KKM mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah hasil capaian siswa atau pemahaman siswa atau prestasi siswa yang kita kenal dengan intake siswa. KKM kelas 1 di SD, kemudian kelas 7 di SMP, kelas 9 di SMA, didasarkan pada hasil seleksi penerimaan siswa baru. Kalau ada tesnya. Atau bisa jadi di laporan hasil belajar atau rapor peserta didik, kalau yang dari SD mungkin dari TK, kalau yang SMP mungkin dari SD, kalau SMA dari SMP. Atau mungkin bisa jadi hasil seleksi. Ini khusus untuk kelas 1 yang baru masuk. Itu dasarnya adalah nilai-nilai sebelumnya. Kalau untuk kelas 2 di SD, kelas berapa kalau SMP? Ya kelas 2 sampai dengan kelas 8 ya, kelas 8 yaitu kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD, atau kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMP, atau kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA, kita sebut saja seperti itu penetapan KKM-nya adalah nilai pada semester sebelumnya, atau laporan hasil belajar siswa atau rapor siswa pada semester sebelumnya. Kalau mereka sudah belajar, misalnya sudah naik ke kelas 2, maka penetapannya adalah tentu nilai semester sebelumnya. Nah, sedangkan KKM untuk kelas 10 tentu SMA ini didasarkan pada hasil seleksi atau bisa juga hasil rapor kelas 3 SMP, atau tes seleksi masuk atau tes psikotes. Ini untuk intinya sebenarnya begini. Jadi dasarnya itu adalah supaya kita bisa menetapkan KKM, maka bagaimana intake siswa atau kemampuan siswa. Maka kan kita butuh data sekunder kalau yang baru masuk di kelas awal, misalnya SMA kan kelas 9, kelas 10. Kelas 10 itu di sini dasarnya adalah bisa dari hasil tes atau rapor di SMP, ataupun hasil psikotes, ataupun nilai-nilai lainnya yang menunjukkan bahwa mereka itu kemampuannya sekian. Sedangkan KKM untuk kelas 11 dan 12 tentu didasarkan pada prestasi atau pemahaman atau capaian siswa pada semester sebelumnya. Ini dasarnya ini kalau untuk penetapan intake siswa. Seterusnya, ada 2 format untuk menetapkan KKM. Format yang pertama adalah penetapan KKM format A. Format A itu di sini petunjuknya adalah masukkan kehadiran indikator dalam format, kemudian menetapkan rentang nilai, misalnya 1 sampai 4, atau 1 sampai 10, atau 1 sampai 100, tergantung dari aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian untuk tingkat kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Jadi menetapkan rentang nilai satuan, misalnya 1 sampai 4 untuk kriteria tingkat kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Kemudian menentukan nilai setiap KD indikator berdasarkan kriteria kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Ini kondisi masing-masing sekolah ini tentu yang tahu adalah MGMP atau guru atau satuan pendidikan. Kemudian menghitung nilai KKM setiap indikator. Menggabungkan semua nilai KKM KD indikator dalam satu semester tahun ajaran KB mata pelajaran. Kita lihat sekarang contohnya begini. Ini contoh adalah format perhitungan KKM format A. Di sana ada kompetensi dasar dan indikator, kita urutkan ke bawah.
Kemudian kriteria ketuntasan minimalnya, kriteria penetapan ketuntasan, yaitu kompleksitasnya tadi ada 3, kompleksitas, daya dukung, dan daya serap siswa. Kemudian nilai KKM-nya berapa. Contohnya seperti ini. Misalkan kita menafsirkan kriteria menjadi nilai. Contoh, dengan memberikan poin pada setiap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, kompleksitas itu kalau dia sangat kompleks nilainya 1, kalau kompleksitasnya sangat tinggi nilainya 1, kalau kompleksitasnya tinggi 2, kalau sedang 3, kalau rendah 4. Daya dukung kita, siapa yang menetapkan ini tentu adalah kesepakatan bersama di GMP. Bagaimana apalagi bagaimana satuannya, bagaimana cara menetapkan bahwa dia sangat tinggi, sedang, dan rendah. Ini mungkin nanti akan ada presentasi khusus, tapi ini kan tergantung dari satuan pendidikan. Tapi biasanya mereka menggunakan skala ini. Kemudian daya dukungnya sangat tinggi itu 4, tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Kemudian terkait dengan intake juga sama, 4, 3, 2, 1. Kita contoh perhitungan di sini, misalkan jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, kompleksitasnya rendah, maka nilainya adalah, lihat di sini, jika kompleksitasnya rendah, maka nilainya adalah 4. Jika daya dukungnya tinggi, ini tinggi 3. Ini 3. Kemudian intake siswanya adalah sedang berarti 2. Maka berarti 4 tambah 3 tambah 2. 12 ini adalah skor ideal. Karena kan yang pertama kan paling rendah 4. Jadi 3 kali 4, 12. Skor idealnya bukan skor maksimum, skor ideal. Sehingga berarti 4 tambah 3 tambah 12 capaiannya skor idealnya 12 dikali dengan 100. Maka KKM-nya adalah 75. Nah, sekarang kita coba buat dalam bentuk format A tadi, yaitu ini kita tetapkan kompetensi dasar dan indikator, misalnya ini mata pelajaran akidah misalnya atau agama, kriteria ketuntasan minimal, kriteria penentuan ketuntasan, kompleksitasnya setelah dihitung dengan menggunakan rumus dari penilaian tadi, kompleksitasnya adalah dari hasil penilaian ini, dari penilaiannya kompleksitasnya dia 4, berarti rendah. Kemudian daya dukungnya tinggi 3. Kemudian intake-nya 2. Maka setelah dimasukkan ke rumus ini tadi, ini rumusnya, nilai kriteria K tambah D tambah I per 12 kali 100. K-nya itu adalah kompleksitas, D-nya itu daya dukung, kemudian I itu intake per 12, maka hasilnya didapatkan ini tadi. Kita lihat dulu. Ya, maka hasilnya didapatkan 75. Begitu juga untuk indikator 2, kompleksitasnya tinggi 2, daya dukungnya sedang 2, kemudian intake-nya 2, itu KKM-nya adalah 5 setelah dimasukkan ke rumus ini, 50. Kemudian untuk menirukan tata cara mensucikan najis itu 33, itu nilainya 67 setelah dimasukkan ke rumus ini. Oke, sekarang untuk mendapatkan ini kan kompetensi dasar, KD-nya satu-satunya kompetensi dasar. Untuk mendapatkan KKM dari kompetensi dasar, tinggal ditambahkan saja ini. Perhatikan ini tambahkan 75 tambah 50 tambah 67 bagi 3. Jadi dihitung dulu indikatornya. Setelah ditemukan KKM indikator, kemudian ditambahkan baru bagi 3. Itulah kemudian untuk KD kompetensi dasar. Jadi KD kompetensi dasar itu merupakan pembagian antara indikator, antara KKM indikator. Tadi rumusnya seperti ini, bisa diterapkan ini nilai kriterianya
K, D, dan I tadi per 12 kali 100. K itu adalah, kita lihat lagi sana. Ini tadi. K itu kompleksitas, D daya dukung, dan I adalah intake. Oke. Kemudian untuk KKM mata pelajaran adalah data nilai KKM SK. SK nanti merupakan penjumlahan dari standar kompetensi atau KD, kompetensi dasar dan indikator. Kemudian ini tadi cara pertama. Cara kedua adalah penetapan KKM format B dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria. Misalnya di sini ada 3 kriteria seperti tadi ditetapkan. Dari segi kompleksitas di sini tinggi itu disepakati nilainya antara 50 sampai dengan 64. Sedang itu disepakati nilainya antara 65 sampai dengan 80. Rendah 81 sampai dengan 100. Misalnya ditetapkan seperti ini dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria. Kemudian daya dukung itu setelah dinilai dikatakan tinggi apabila nilainya 81 sampai dengan, kalau tadi kan menggunakan skala Likert. Kalau ini menggunakan nilai 1 sampai dengan 100. Daya dukung itu nilainya adalah tinggi apabila dia 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai dengan 64. Nah, sedangkan untuk intake siswa dikatakan tinggi apabila nilainya 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Ini penetapan tinggi, sedang, rendah ini dan nilainya ini adalah disepakati oleh Dewan Guru, tentu bisa di mata pelajaran atau bisa MGMP atau bisa di satuan pendidikan, biasanya disepakati seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini contohnya, jika indikator memiliki kriteria kompleksitasnya rendah, itu nilainya tadi 80, kompleksitasnya rendah, nilainya, misalnya kompleksitas itu kita tetapkan, ini tetapkan bersama tentunya, kompleksitasnya rendah, 80. Nilai 80 itu tentu berdasarkan kesepakatan oleh guru, Dewan Guru. Kompleksitas rendah itu, sementara tadi kan rentang untuk kompleksitas rendah itu adalah 81 sampai 100. Kalau ini kemudian kompleksitas rendah itu dinilai 81. Kemudian daya dukungnya sedang, ini daya dukungnya sedang dinilai oleh Dewan Guru melalui MGMP, nilainya adalah 65. Kemudian intake rendah 65, maka KKM-nya sebesar 65 yang dihitung dengan cara KKM KD dan indikator nilai kriteria tadi, kompleksitas, daya dukung, dan intake, kita tambahkan 81, ini 100 lagi, 81, kemudian 64, kemudian 50, diper dengan 300. 300 dari mana lagi? 300 dari sini, dari ini kan total skor idealnya 100 masing-masing. Ada 3 kriteria ini. Jadi skor idealnya, kalau dia dapat skor ideal rata-rata tinggi adalah tentu nilainya 300. Maka dikali 100%, sehingga KKM per indikator itu adalah 65. KKM per indikator itu adalah 65. Jadi nilai kriteria, setiap kriteria perlu disepakati dalam forum Dewan Guru, MGMP, atau mata pelajaran, atau mungkin hingga satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, ini tadi kita cobakan tadi dengan contoh yang pertama. Yang contoh yang pertama tadi, dari segi kompleksitas,
Ya, dari misalnya untuk menjelaskan pengertian bersuci, itu nilainya sedang 75, untuk kompleksitas, untuk daya dukungnya 90, untuk intake-nya 70. Maka rata-ratanya adalah 78,3 untuk indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah 68,3, dihitung dengan cara tadi. Kemudian indikator ketiga adalah 77,6. Setelah dirata-ratakan, kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah 74,73. Inilah KKM yang ditetapkan dengan menggunakan format B. Cara perhitungannya tentu seperti ini tadi. Cara perhitungannya seperti ini, tinggal kita tetapkan saja. Baru kita rujuk di kriteria ini. Ini mudah sekali untuk menghitungnya. Inilah KKM yang ditetapkan untuk mata pelajaran ini, yaitu untuk kompetensi dasarnya 74,73, indikator pertama 78,3, indikator kedua 68,3, indikator ketiga adalah 77,4. Nah, kemudian bagaimana penetapan predikat siswa berdasarkan KKM? Jika memilih model lebih dari satu KKM, maka guru harus mencari semua rentang interval dan predikat untuk semua mata pelajaran. Jika memilih model satu KKM, maka guru cukup mencari satu interval dan satu predikat untuk semua kelas dan jenjang kelas pada satu sekolah. Contohnya seperti ini. Misalnya, satu sekolah menentukan satu KKM untuk seluruh mata pelajaran dan atau satu mata pelajaran, yaitu 60. Berarti predikat cukup dimulai dari nilai 60. Jadi kalau KKM-nya 60, maka predikat untuk lulus dengan cukup itu dimulai dari 60. Sekarang rentang predikat menggunakan rumus sebagai berikut. Tentang predikatnya, tentu nilai maksimumnya dikurangi KKM. Nilai maksimum yang kita tetapkan di sekolah biasanya kita menggunakan angka 100, nilai maksimum atau nilai ideal 100. Dikurangi dengan KKM 60, diper dengan 3. Tadi 3 itu kan penjumlahan dari predikat. Coba perhatikan, ini 3. Angka 3 pada rumus diperoleh dari jumlah predikat selain D. Jadi D ini kan dianggap tidak lulus ini. D itu adalah 60, itu D. Itu D dianggap tidak lulus sehingga dibagi 3 saja, bukan bagi 4. Karena D kan dia tidak lulus. A, B, C per 3. Maka rentangnya adalah 13,33. 13,33 ini kalau dalam statistik, rentang nilai 13,33 ini kalau yang sudah belajar statistik dasar ini tidak mengikuti aturan pembulatan seperti halnya ganjil ke atas dan genap ke bawah. Maksudnya begini, kalau kita punya nilai 4,5 mengikuti angka genap 4, maka 5-nya dibulatkan ke bawah jadi 4. Kalau 5,5, 5-nya mengikuti angka ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 6. Kalau ini tidak mengikuti aturan itu, ini pilihannya adalah bisa kita bulatkan ke 13 atau bisa kita bulatkan 14. Ini aturan pembulatan ini. Sekarang kita lihat selanjutnya. Sehingga panjang interval untuk setiap predikat adalah bisa 13 atau bisa 14. Tadi kan 13,33. Tapi 13,33 itu begini, karena kan kalau dalam statistik, kalau yang sudah belajar statistik dasar atau pengantar statistik, atau dasar-dasar statistik apapun namanya lah, kalau yang sudah belajar itu, kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi, maka kalau kita mendapatkan misalnya banyaknya kelas itu 13,33, maka pilihannya 13,33 ini bisa kita bulatkan ke 14, bisa kita bulatkan ke 13, dan nanti kita akan coba-coba untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ternyata pada saat kita membuat tabel distribusi frekuensi, data kita belum termuat secara keseluruhan dengan menggunakan pembulatan 13, maka kita naikkan menjadi 14. Itu saja.
Nanti setelah 14, kemudian setelah kita bikin kelas intervalnya, bisa terumas semua frekuensinya, maka berarti kita menggunakan 14. Makanya kita pilihannya adalah 13 atau 14. Nah, sekarang kita buat di sini. Tadi KKM satuan pendidikannya adalah 60. Panjang intervalnya adalah 40 per 3. 3 tadi kan ABC. 40 itu adalah 100 kurang 100 kurang 60. Misalnya 40 karena kan kalau KKM-nya 60 kan berarti nilai yang bisa kita hitung itu adalah 100 dikurang 60 berarti 40. 40 per 3. 3 itu tadi kan batas lulusnya adalah C, ABC. Sama dengan 13,3. Maka untuk tinggal kita kurangkan, ini kita gunakan 13, berarti untuk nilai A itu adalah berkisar antara 87 sampai dengan 100. Untuk B itu adalah berkisar antara 73 sampai 87, kalau kita menggunakan 13 ini. Untuk C itu berkisar antara 60 sampai dengan sama dengan 60, lebih kecil, atau C sama dengan 73 atau lebih kecil. Kemudian D itu adalah kurang dari 60. Pada contoh di atas tentang predikat, untuk predikat A itu kita menggunakan rentangnya 13, sedangkan B, C kita menggunakan rentang 14. Kenapa? Karena kan perhitungannya supaya data-data kita itu hasil belajar siswa itu bisa masuk secara keseluruhan, tapi ini memang harus dicoba-coba. Kalau di sini kita pastikan saja bahwa kita menggunakan 13 dengan 14. Terus ini contoh rentang predikat siswa berdasarkan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Misalnya KKM-nya 80, tentu kan 180, 20, dibagi 3, yaitu intervalnya adalah 6,7. Nah, ini dibulatkan jadi 7 ini, jadi untuk A itu adalah 93 sampai dengan 100, kemudian untuk B itu adalah 86 sampai dengan 93, untuk C itu adalah lebih kecil atau sama dengan 80, C lebih kecil sama dengan 86, untuk D itu kurang dari 80. Kalau 75 berarti panjang intervalnya adalah 25, 100 kurang 75, 25 per 3 dan seterusnya ini. Ini rentangnya. Jadi batas lulusnya di sini adalah ya 80, batas lulusnya 80, C itu. Kalau di bawah 80 sudah tidak lulus D. Ini perhatikan ini. Ini nanti yang dibagi kalau 80 KKM-nya berarti 20, yang dibagi menjadi 4, yaitu dibagi 3 A, B, C. Sehingga sama dengan 80 itu sudah tidak lulus atau D. Jadi D ini dianggap tidak lulus atau perlu bimbingan. Inilah contohnya bagaimana cara menetapkan nilai siswa berdasarkan kriteria ketuntasan minimal. Seterusnya dalam laporan siswa, laporan hasil belajar siswa nanti bisa kalau ada kesempatan bisa diamati, misalnya ada adanya yang SMA atau SMP, biasanya memang di KKM itu ditetapkan di nilai rapor siswa itu 75, 75 dan seterusnya. Kemudian pengetahuan dan pemahamannya bagaimana huruf dan angkanya biasanya model rapornya seperti ini. Ini untuk SMA, SMA atau SMK. Itu untuk KKM. Nanti kalau belum paham disimpan saja pertanyaannya, nanti saya akan buka forum diskusi setelah saya menjelaskan secara keseluruhan materi. Yang materi kedua adalah penetapan nilai akhir. Nilai akhir itu adalah nilai berupa angka atau huruf sebagai simbol keberhasilan setelah mengikuti program pendidikan pada jenjang dan jangka waktu tertentu. Nilai akhir ini bisa mungkin pada akhir tahun nanti sebagai kenaikan kelas, bisa nanti kelulusan yang kemudian nanti akan ditulis dalam ijazah dan dalam laporan pendidikan. Jadi
nilai akhir ini dapatkan setelah mengikuti satu satuan program atau dalam jangka waktu tertentu. Kemudian fungsi nilai akhir itu yang pertama adalah fungsi administratif. Di sini dimaksudkan adalah untuk kenaikan, kelulusan, atau mungkin tamat belajar. Mungkin juga untuk penempatan peserta didik pada satu bidang sesuai dengan kemampuannya. Nilai akhir itu bisa untuk penempatan. Atau bisa juga untuk menentukan beasiswa. Atau mungkin juga bisa untuk pembebasan SPP. Kalau di perguruan tinggi biasanya juga digunakan untuk penentuan beasiswa, apalagi namanya beasiswa bidik misi sesuai dengan nilai tesnya. Dasar rekomendasi untuk pendidikan tertentu atau satuan pendidikan, mungkin nanti dengan adanya nilai itu bisa dijadikan sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke S1, S2, atau S3. Atau bisa juga sebagai gambaran prestasi belajar pada calon pemakai tenaga pengajar. Maksudnya dengan adanya nilai akhir seperti IPK atau seperti rapor ataupun ijazah itu bisa juga dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan penerimaan pegawai di suatu perusahaan tertentu dan seterusnya. Bisa juga untuk melanjutkan pendidikan, bisa digunakan untuk ini merupakan fungsi administratif dari nilai akhir. Kemudian fungsi informatif yang kedua adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua atau wali supaya dia bisa memahami, mengetahui bagaimana capaian anaknya. Kemudian juga wali kelas, mungkin juga penasihat akademik, atau mungkin kepala sekolah, atau stakeholder lainnya seperti misalnya komite sekolah, atau misalnya LSM mungkin yang pengguna pendidikan, atau mungkin pendidikan lanjutan, atau mungkin dinas-dinas pendidikan, dinas kota, dinas provinsi, dan seterusnya. Tentang prestasi belajar peserta didik. Kemudian yang berikutnya ada fungsi bimbingan. Tentu yang dimaksud dengan fungsi bimbingan di sini adalah untuk bimbingan dan konseling, terutama bagi guru psikologis. Mungkin nanti perlu ada perlakuan tertentu kepada siswa yang berprestasi rendah, atau perlu ada perlakuan khusus yang siswa yang suka mengganggu pembelajaran, atau malas belajar, atau sering bolos sekolah, dan lain-lain sebagainya. Itu fungsi nilai. Kemudian pemberian yang berikutnya adalah fungsi instruksional. Fungsi instruksional atau pembelajaran biasanya digunakan untuk pemberian nilai akhir, dua fungsi sebagai bisa untuk umpan balik bagi sistem pembelajaran, untuk perbaikan pembelajaran tentunya, sistem instruksional. Kemudian untuk mengontrol capaian atau keberhasilan tujuan pembelajaran. Bisa juga untuk ukuran keberhasilan lembaga pendidikan dalam pembelajaran. Biasanya untuk akuntabilitas lembaga. Orang nanti akan menilai, melihat prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa itu akan memungkinkan untuk menjadi akuntabilitas ataupun menjadi dasar bagi stakeholder untuk menggunakan jasa pendidikan itu. Kemudian yang berikutnya, faktor penentu nilai akhir. Apa yang menentukan bahwa seseorang itu mendapatkan nilai 100, 90, 80, 70 atau nilai A, B, C atau D dan seterusnya. Ini di sini yang dijelaskan ada 4 faktor. Yang pertama adalah tentu capaian atau prestasi. Kemudian yang kedua adalah upaya dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat atau karakter pribadi atau sosial dari siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan bekerja, atau kebiasaan belajar boleh juga, atau gaya belajar, atau kebiasaan belajar, atau kebiasaan bekerja. Ini faktor yang akan menentukan nanti seberapa tinggi, seberapa besar capaian siswa dalam proses pembelajaran. Jadi yang harus dipahami di sini adalah dasar untuk penetapan nilai atau untuk menilai siswa itu apakah dia dapat 100, 90, 80 atau A, B, C, D itu tidak murni dari achievement,
tidak murni dari achievement siswa, tetapi di sana juga perlu dipertimbangkan bagaimana dengan usahanya atau upayanya, bagaimana dengan karakteristik pribadi atau sosialnya, bagaimana dengan kebiasaan bekerjanya. Kita lihat sekarang satu-satu. Yang pertama adalah faktor achievement. Tentu kalau achievement ini pasti ini bahwa nilai yang didapatkan oleh siswa di angka-angka itu tentu ditetapkan berdasarkan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dalam menjawab soal-soal terusnya, dalam mengisi atau mendapatkan nilai-nilai pada ujian formatif dan sumatif seperti halnya yang kita sudah jelaskan yang lalu. Itu dasarnya adalah achievement atau capaian atau prestasi. Kemudian yang kedua adalah faktor effort. Ini yang terpenting sebenarnya, ini effort ini maksudnya apa? Ini adalah usaha maksimal dari siswa itu sendiri. Jadi usaha itu ternyata perlu mendapatkan pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Apa maksudnya? Ada siswa yang kemampuan atau achievement-nya biasa-biasa, tetapi kalau kita berikan PR misalnya dia tepat waktu, dia menyetorkan PR-nya, kendati pun juga nilainya pas-pasan. Kalau ada tugas-tugas dia paling rajin, paling tekun, tidak pernah malas dia datang di sekolah, selalu serius untuk belajar, tetapi dari segi kemampuan mungkin bagus atau mungkin biasa-biasa. Sehingga ini perlu dipertimbangkan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya itu untuk mempertimbangkan itu. Dari effort siswa ini supaya nanti dia menjadi nilai. Ini yang menjadi pertanyaan ini. Tentu barangkali mungkin perlu pengamatan dari guru mungkin dengan menggunakan self assessment atau berupa angket lah. Atau mungkin juga bisa jadi supaya kita tidak subjektif kita menggunakan peer assessment atau penilaian kelompok. Apakah ya itu serius dalam belajar misalnya, karena kan kita tidak cukup punya waktu sebagai seorang guru untuk mengatakan bahwa dia itu serius. Mungkin di kelas dia diam-diam karena mengantuk barangkali atau diam-diam karena tidak mengerti, tetapi kalau dengan teman-temannya mungkin bisa lebih paham, sehingga perlu peer assessment dengan menggunakan skala untuk mereka saling menilai. Atau bisa juga dengan menggunakan self assessment. Ini kan self assessment ini misalnya menggunakan angket atau misalnya menggunakan daftar cek yang harus diisi oleh siswa. Saya rajin belajar atau saya lebih belajar daripada tidur atau dan seterusnya. Saya setiap kali tiba di rumah saya selalu mengulang mata pelajaran. Mungkin bisa kita gunakan itu untuk mengupayakan, karena kalau kita sebagai seorang guru untuk menilai effort ini rasanya kita punya keterbatasan. Paling yang kita kontrol hanya sebatas di kelas. Tapi pada saat kita di luar kelas, pada saat mereka belajar dengan teman-temannya, mungkin nanti perlu seperti itu, supaya nanti lihat tidak subjektif. Makanya effort ini adalah ada kemungkinan nanti sangat-sangat subjektif kalau dimonopoli oleh guru. Maka itu perlu pembanding supaya guru bisa betul-betul memastikan bahwa usaha siswa ini adalah maksimal. Tidak cukup hanya dikontrol dengan menyerahkan PR atau menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Karena pada kenyataannya kalau tugas-tugas tepat waktu juga kelihatan bahwa dia tidak terlalu bisa. Memang dia kemampuan kognitifnya barangkali rendah. Tapi bisa ditambahkan dengan effort ini, tapi dengan catatan adalah harus dinilai secara objektif, bukan subjektif. Dan ini berpeluang untuk subjektif memang kalau gurunya tidak hati-hati untuk menilai effort. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik sosial seperti personal dan sosial karakteristik ini, atau pribadi atau sosial. Biasanya berhubungan dengan kebiasaan, tepat waktu dalam menyelesaikan PR, boleh jadi seperti tadi juga kerapihan hasil PR-nya, teliti dalam bekerja dan menghitung, kendati pun misalnya ketelitiannya itu ternyata tidak membuahkan hasil yang benar. Mungkin juga nanti kebersihan pakaiannya, kesopanannya, kerapiannya, penghargaannya terhadap orang, dan seterusnya. Dan ini personal and social karakteristik ini memang, apalagi karakteristik sosial itu tidak bisa diukur dengan hanya melalui pengamatan, mungkin nanti harus menggunakan semacam pedoman, semacam angket kah, atau self assessment kah, atau jurnal sama dengan self assessment juga, tapi dia menceritakan dirinya terkait dengan pelajaran yang kita berikan. Atau anekdotal report, catatan anekdotal record itu adalah catatan tentang bagaimana siswa menyampaikan dirinya terkait dengan pelajaran kita. Bisa dibuat seperti itu.
Tapi kalau hanya dinilai oleh guru, bisa jadi juga ini adalah sangat subjektif. Maka itu kan dibutuhkan angket, dibutuhkan pedoman pengamatan, atau dibutuhkan juga beberapa wawancara mungkin supaya lebih benar hasilnya, lebih tepat, lebih menunjukkan karakter dari siswa yang sedang kita amati. Atau bisa juga self assessment tadi ataupun peer assessment. Itu untuk menentukan personal and social karakteristik. Kemudian cara menentukan nilai akhir. Cara menentukan nilai akhir bagaimana? Nilai akhir diperlukan ketika pengisian buku rapor, kemudian pengisian ijazah atau STTB. Biasanya ini kalau untuk pengisian rapor dan pengisian ijazah ini bagi wali kelas ini ada pedomannya, memang ada pedoman yang dibuat dari pemerintah, dari satuan pendidikan atau dari dinas pendidikan atau dari PDNK kalau sekarang ini. Ada pedoman khusus yang bisa diacu oleh setiap sekolah dan setiap jenjang pendidikan itu sama acuannya. Ini nanti bisa maksudnya kalau yang wali kelas ini pasti mereka sudah paham bagaimana caranya mengisi rapor dan bagaimana caranya mengisi ijazah. Ada petunjuknya cukup jelas. Kemudian untuk pengisian buku rapor biasanya memperhitungkan rata-rata ulangan harian dan hasil ulangan umum atau UAS. Nah, ini ada salah satu contoh rumus ini untuk pengisian nilai rapor. NA itu adalah nilai akhir, di mana di sana ada ulangan formatif 1, F1, F2, F3, sampai dengan FN. Kemudian N itu adalah banyaknya berapa kali ujian formatifnya, misalnya 1, 2, 3, ada 5, berarti N-nya sama dengan 5. Kemudian ditambah dengan 2 kali sumatif, ujian akhirnya. Jadi 2 kali ujian akhir. Kemudian dipor dengan 3. 2 dan 3 itu adalah bilangan konstanta. 2 itu bobot dari tes formatif. Sedangkan 3 ini adalah bobot tes secara keseluruhan. Ya, perhatikan 3 ini adalah 3 sama dengan bobot tes secara keseluruhan. Kalau 2 ini adalah bobot dari tes formatif atau ujian formatif. Sedangkan sumatifnya, bukan formatif, 2 itu adalah bobot dari sumatif. Kalau formatifnya berapa kali, kemudian misalnya 5 kali formatif, ya tentu 1, 2, 3, 4, 5, formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif 5 dipor dengan 5. Kemudian ditambah dengan 2 kali sumatif, baru dipor dengan 3. Ini contoh ini. Kemudian ini contoh perhitungannya. Ulangan harian tes formatif mata pelajaran ekonomi dilaksanakan 4 kali dan ulangan umum tes sumatif dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Kemudian Kustila berhasil memperoleh nilai tes sebagai berikut. Formatif 1-nya adalah 8, formatif 2-nya 7,5, formatif 3-nya 6,5, formatif 4-nya adalah 7, kemudian sumatifnya adalah 8. Kita masukkan ke rumus tadi. Ya, seperti ini. 8, 7,5, 6,5, 7, 4 ditambah dengan 2 kali sumatifnya tadi 8 dipor dengan 3, maka nilainya adalah 7,75 dibulatkan ke atas menjadi 8. Kenapa 8? Karena sudah lebih dari setengah, 7,75. Jangan dibulatkan ke 6, kasihan. Kemudian untuk pengisian ijazahnya, nilai akhir diperoleh dari nilai rata-rata ulangan harian H bobot 1. Ditambah dengan nilai ujian akhir, yaitu bobotnya 2. Rumusnya, jumlah ulangan harian dipor dengan banyaknya sama dengan tadi, sama dengan banyaknya ulangan harian tadi. Misalnya formatifnya tadi ada 5, berarti formatif 1, formatif 2, formatif 3, formatif 5, dipor dengan 5, baru ditambah dengan 2 kali ujian akhir atau EPTA. Dipor dengan 3 itu rumusnya tadi. Terusnya ini contoh perhitungannya. Contoh
Dia memperoleh nilai ulangan harian 1 sampai dengan 7. Ulangan harian 2 sama dengan 8. Ulangan harian 3 sama dengan 9. Ujian akhirnya adalah 6. Maka nilai dia adalah seperti tadi. Dibulatkan menjadi 7. Yaitu 7 tambah 8 tambah 9 dipot dengan 3. Ditambah dengan 2 kali sumatifnya 6. Maka nilai akhirnya adalah 6,66 dibulatkan menjadi 7. Ini perhitungannya gampang. Oke, selamat dan sukses semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Nanti ketua-ketuanya tolong diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih.